Di tempat duduk siap, gerak. Sebelum melakukan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum mulai pembelajaran, kalian masih ingat apa enggak pertemuan sebelumnya Uca bahas tentang apa? AI gitu ya. Jadi kalau sebelumnya Uca konten. Nah, ini cocok buat kalian di jurusan DKV yang sering membuat konten gitu ya. Loh Bu, tapi kan kita bikinnya desain sendiri lewat Corel ya, lewat Canva tapi bukan yang template. Itu kalian bisa memiliki hak cipta bahwa itu karya kalian. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian mau mengakui, loh ini loh karya saya, nah itu nggak bisa karena itu dari AI. Tapi kalau kalian bikin sendiri lewat aplikasi Adobe Flash, lewat Corel, lewat Photoshop, itu bisa diakui bahwa itu adalah karya kalian. Seperti itu ya. Semoga pada pembelajaran hari ini kalian lebih senang ya, karena nanti akan ada game ya. Sudah siap pembelajaran hari ini? Ya. Masih bahagia apa masih sedih? Bahagia sekali ya. Nah, capaian pembelajaran pada materi hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar. Ya, seperti apa yang sudah Uca sampaikan di minggu sebelumnya. Dan cara kerja AI itu seperti apa? Kemarin kalian sudah tahu kerja AI seperti apa? AI akan membaca apa? Sesuatu yang sudah sering digunakan. Seperti itu ya. Serta bagaimana prompt digunakan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Dan yang kedua, peserta didik menghasilkan proyek konten kreatif berbasis KA. Nah, ini yang akan kita bahas, prompt. Mungkin ada yang tahu kira-kira prompt itu apa? Di bayangan kalian mungkin ada yang sudah pernah mendengar. Biasanya ini lagi viral juga yang ada di Instagram, di TikTok. Mungkin ada yang pernah dengar? Pernah dengar prompt? Berarti belum ada sama sekali yang tahu prompt ya? Belum. Oke. Nah, prompt itu apa? Gitu ya. Prompt itu merupakan perintah atau instruksi yang diberikan kepada model kecerdasan artifisial untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Dari sini, kira-kira kalian sudah ada gambaran prompt itu apa? Kira-kira dari sini kalian sudah pernah menggunakan prompt apa belum? Mungkin yang sudah sering menggunakan AI pernah. Contohnya apa? ChatGPT, kamu perintahnya apa biasanya? Buatkan saya gambar, itu namanya prompt. Nah di sini prompt ini gimana caranya kalian bisa berpikir kreatif agar hasil yang kalian inginkan tadi itu sesuai. Kalau kalian membuat di ChatGPT, biasanya kan kalian kalau promptnya itu hanya sederhana, itu kan biasanya kalian tidak bisa sesuai dengan yang kalian inginkan. Iya enggak? Betul. Peran dan fungsi prompt, gitu ya. Jadi fungsi utama dari prompt itu yang pertama mengatur konteks. Bagaimana prompt ini menyediakan konteks yang diperlukan bagi model kecerdasan artifisial, gitu ya. Untuk memahami topik, gaya, tujuan outputnya yang diharapkan. Jadi di sini tuh promptnya itu, ya, gimana caranya AI ini bisa memahami gaya yang diminta itu kayak gimana, gitu.
Misalkan contohnya Nadia ini ingin membuat komik gitu ya. Lah di sini gimana caranya dia membuat promptnya itu agar AI ini paham komik yang diminta Nadia. Dari sini dulu ada yang ditanyakan? Gak ada? Ada. Betul? Paham dari sini? Jadi prompt yang efektif itu juga punya unsur-unsur. Ada instruksi. Contohnya kata instruksi itu apa? Ya kayak misalkan Buca minta tolong ke kalian nyapu. Kike minta tolong. Ya, tolong sapukan. Instruksi. Berarti kalau di AI contohnya apa instruksinya kalian tahu? Buatkan apa lagi? Carilah, kerjakan. Biasanya kalian dapat soal di bawah dulu gitu ya, atau gambar yang ada di atas, gitu ya. Nah, di dalam penyusunan prompt itu ada dua strategi, yaitu yang pertama zero shot prompting dan yang kedua few shot prompting ya. Nah, di sini pertimbangan etika dalam kreasi konten. Nah, tadi seperti yang Bunda sampaikan, walaupun kalian menggunakan AI itu ada etikanya. Logo etikanya kita harus duduk tegak atau seperti apa enggak ya. Jadi kita harus selalu dilandasi oleh prinsip-prinsip etika untuk menghindari dampak negatif seperti plagiarisme, bias atau kurangnya transparansi. Nah, jadi kalau kalian sudah paham, hari ini kita coba bareng-bareng membuat kreasi konten dengan AI. Kalian silakan membuat komik menurut kalian masing-masing. Nah, di sini diperhatikan dulu, coba kita lihat punyanya Buca ya. Misalkan di sini buatkan saya komik 6 panel, yang muncul akan apa? Nah, yang muncul tidak berupa gambar karena kita tidak menunjukkan outputnya apa. Hanya yang muncul teks. Nah, di sini buatkan dalam bentuk gambar. Nah, ini masih tetap ya. Mau saya buatkan alur cerita dan dialognya dulu, baru visualkan gambar atau langsung, misalkan langsung saja bahas, gitu ya. Nah, masih minta lagi karena dia masih bingung. Saya ini harus bikin komik ini yang temanya apa, karakternya apa, gitu. Nah, maka dari itu kalau kalian membuat prompt harus spesifik. Itu contohnya. Pasti karakternya akan berbeda-beda setiap anak. Jadi kalau kalian mau buat komik nanti, ya. Jadi buat gambaran terus kalian buat sendiri itu boleh. Anak sudah jadi. Hasilnya seperti apa? Proses gambar ya. Punyanya Mario jadinya apa? Nah, ini kamu genre-nya bikinnya seperti apa? Komedi, horor, petualang, yang apa? Oh, ini punya apa? Kamu jawab di sini. Nah, jadi kan komedi. Jadi kamu jawab di situ. Di sini. Untuk komedi. Ya, untuk horor, komedinya horor.
Terus nggak masuknya? Hai. Rokok ini kan? Coba scroll ya. Saya sama teman-temannya yang masih kerjakan perwakilan ada yang presentasi mungkin ini benar mungkinnya sambil ya sambil kita Oke, kalau sudah saatnya kita bergeria. Masking. Kita lihat. Yang ketiga Firly. Mungkin kita refleksi ya. Hari ini kita sudah belajar apa saja, gitu ya. Kebiasaannya yang kalian gunakan. Yang kedua, kreativitas lahir dari eksplorasi. Ya, kalian bereksplor. Yang ketiga, kolaborasi manusia dan AI. Gimana caranya kalian bisa berkolaborasi untuk menghasilkan konten sesuai dengan yang kalian inginkan. Yang keempat yaitu etika dalam berkarya, gitu ya. Hati-hati karena terkait kalian ini kan BKP itu rata-rata tentang karya, entah karya fotografi, karya desain, karya videografi, itu harus berhati-hati terkait hak cipta, gitu ya. Dan bisa membawa kalian kemana